dan mereka menutup, ya kan, menutup karunia dari Allah. Nah, jadi Pak, sejatinya segala sesuatu yang dibahilin, yang dipikirin, yang dipelitin orang-orang yang bahil, semuanya apapun itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang bahil misal mengklaim, kagak lah, gue mah hasil kerja. Ya sekarang kalau misalnya itu dibilang ngaku-ngaku hasil kerja, sekarang jadi pertanyaan, lu bisa kerja, lu kan pun dapat yang namanya kesehatan. Kesehatan itu dari siapa? Kalau misalnya kita bertanya begitu, maka kalau kesehatan itu adalah murni daripada Allah. Kalau Allah kasih kita sakit, mau dapat rezeki dari mana? Dalilnya apa? Faiza maritu fahuwa yasbin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Selanjutnya apa lagi yang menjadikan orang terkadang nggak sadar? Kesadaran. Ya sekarang kalau misalnya oke lah, lu sehat, yang selanjutnya sadar. Yaitu maksudnya apa? Sadar mata bisa ngelihat, sadar telinga bisa mendengar, sadar berpikir, kita berpikir usaha apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu enggak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'alakumus sam'a wal absar, dan dia memberikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, wal afidah, dan juga hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, dari situ kan udah jelas bahwa kesadaran mata sehingga kita bisa melihat itu dari Allah, kita bisa kerja. Coba kalau kita buta, belum tentu perusahaan menerima kita. Begitu juga kesadaran berupa pendengaran, ya kan? Itu juga dari Allah. Sekarang mana mau perusahaan nerima orang budek? Alhamdulillah kalau Allah kasih pendengaran sehingga kita bisa kerja. Begitupun hati pikiran kita sehingga kita masih waras, itu juga dari Allah. Mana ada perusahaan mau nerima orang gila? Kan gitu. Kalau misalnya dia masih mengklaim atas usaha dia, maka ini orang yang sangat bodoh. Apalagi yang terkadang orang suka salah atau sering gak paham, yaitu Allah anugerahkan kepada kita kesempatan. Ini Allah udah anugerahkan kita sehat, Allah udah anugerahkan kepada kita kesadaran akal kita sempurna, mata kita sempurna, telinga kita sempurna. Kita usaha dagang bakso misalnya, kita keliling dagang bakso. Nah, satu saat nih saya keliling, ketika keliling mampir ke depan rumah Ustadz Ujang, tapi lempengan depan rumah Ustadz Ujang lagi nggak kepengen yang namanya bakso. Nggak ketemu Pak, antara saya dengan kesempatan, nggak jadi rezeki. Begitupun ketika saya keliling kemana, nggak lewat rumah Ustadz Ujang pengen bakso, kagak ketemu, kagak ada kesempatan rezeki. Atau sebaliknya, lempengan saya lagi lewat, Ustadz Ujang pengen bakso, ketemu, itulah kesempatan. Rezeki itu adalah pertemuan antara diri kita dengan kesempatan, dan yang memberikan kesempatan itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Wa ma tasa'una illa an yasha Allah. Dan tidaklah kamu menghendaki satu perkara kecuali jika Allah menghendaki pula. Coba dari sini sudah kita lihat, nggak bisa kita lepas dari Allah dalam setiap sisinya. Dan begitu juga Pak, kekuatan, ya kan? Ketika kita dikasih kesempatan, kita juga dikasih kekuatan. Sementara kekuatan itu dalam akidah kita, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan kekuatan Allah. Ya sekarang tinggal kita buktikan Pak. Kita ingat gak Pak dulu? Kita dulu ngangkat galon masih kecil itu nggak kuat, ya kan? Tapi sekarang kenapa kita bisa kuat? Kalau kita ngomong diri, ya karena memang Allah udah ngasih kita kekuatan. Nah terus Pak, dulu kita masih bisa ngangkat beras 50 kilo,
Tapi kenapa sekarang kita udah tua kita nggak bisa, Pak? Karena memang Allah udah ambil kekuatan kita. Jadi jangan berpikir kuatnya Bapak ketika ngangkat ini dan itu atas benar murni kekuatan Bapak. Buktinya Bapak ketika semakin tua semakin lemah. Kenapa? Karena sinyal kekuatan itu apa? Semakin kabur, semakin diambil sama Allah. Dan inilah yang menandakan kebenaran daripada ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas dasar pertolongan Allah, kekuatan Allah. Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir setelah beberapa pekan kita libur karena lebaran. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati orang tua saya, yaitu Bapak Haji Maulana, yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini mau ketempatan untuk acara pembukaan daripada pengajian kita. Dan juga alhamdulillahnya beliau menjamu kita di malam hari ini. Dan begitu juga yang saya hormati Ketua Wilayah daripada RT 05, yaitu Bapak RT Suhardi, yang menyempatkan untuk hadir ke tengah-tengah kita. Dan juga mudah-mudahan Allah anugerahkan keistiqomahan dan kesabaran. Terlebih kan memang pengajian ini di RT 5, yang ngajarnya juga memang orang RT 5 juga. Dan begitu juga para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Sedikit informasi yang perlu saya sampaikan, bahwa pengajian kita yang tadinya malam Senin ini kita ubah menjadi malam Rebo. Ya karena beberapa alasan sebenarnya. Ya karena saya lihat juga di rumah Bang Rimbon secara situasi kondisi kayaknya nggak memungkinkan gitu. Karena saya ngeliat repot kalau kita ngaji di sono, kasihan tuan rumah. Maka inisiatif saya pindahin pengajian di rumah saya. Cuman kalau pengajian malam Senin di rumah saya itu bakal bentrok sama pengajian El Kasab, ya kan? Karena El Kasab juga malam Senin. Dan gak elok kalau kita memaksa ngaji di rumah dengan benturan yang ada di depan rumah. Maka akhirnya saya rubah yang tadinya malam Senin menjadi malam Rebo gitu. Artinya biar kita nggak ada masalah ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang kita, begitu Pak. Dan juga untuk malam kali ini, ya ini malam hari ini pembukaannya di rumah orang tua gitu. Ya kebetulan memang awal kita mengawali pengajian dulunya dari sini, ya kita awali juga dari sini. Tapi insya Allah kedepannya pengajian itu di rumah saya. Cuman kalau misalnya kedepannya Bang Rimbon atau siapapun para bapak yang mau ngambil waktu untuk ngaji di rumahnya, monggo dipersilahkan begitu.
Nah, pada kesempatan kali ini Pak, saya nggak akan banyak bahas beberapa ayat, saya hanya cuma bahas satu ayat. Tapi walaupun ini cuma satu ayat, insya Allah akan ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil daripada ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat ke-37. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa atadna lil kafirina azaban muhina." Alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, itu wa ya'murunan nas, mereka memerintahkan manusia bil bukhli, juga sama, supaya berbuat kekikiran, supaya berbuat bakhil juga. Dan hakikat yang mereka lakukan sejatinya wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, yaitu mereka menyembunyikan apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka daripada karunia-Nya. Maka yang akan mereka terima wa atadna lil kafirina azabam muhina, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Nah, di dalam tafsir ini Pak Syekh Syarawi mengawali dengan mengatakan wa ma ma'nal bukhli, apa arti bakhil atau apa arti kikir. Innahu masaqatul i'ta'i, jadi yang dimaksud kikir adalah dia merasa berat dalam memberi. Lakinnal karima, akan tetapi yang namanya karim, yang namanya dermawan, indahu yabsutu yadin, yaitu orang yang memiliki tangan terbuka, wa arihiyatu, dan jiwa yang lapang, wa yartahu lil ma'ruf, dan dia juga merasa senang dalam berbuat baik, kebalikan daripada bakhil. Idzan, maka dengan demikian fal buhlu ma'nahu masaqatul i'ta'i, jadi bakhil itu artinya merasa berat di dalam memberi, begitu Pak. Dan juga Syekh Syarawi mengatakan waqad yata'addal bukhlu wa yatajawazul haddi bidhanni sahsil bisai'in. Kadang sifat bakhil ini Pak itu melampaui batas seseorang ketika dalam memberi itu. Seperti bagaimana maksudnya bakhil ini bisa melampaui batas? Alladzina yadurru bidzalli wa yanfa'uhu man'uhu, yaitu orang enggan memberi sesuatu apapun, padahal dia kalaupun memberi enggak merugikan dia, dan juga wala yanfa'uhu man'uhu, dan jikapun ditahan enggak menguntungkan dia. Itu orang bakhil kalau udah parah. Maksudnya kayak gimana? Misalnya kayak kita punya jalan nih, itu jalan orang akses, emang sih benar di sertifikat itu punya kita, benar. Tapi jalan itu sering digunakan orang misalnya buat ke masjid, buat lalu lalang, ya kan? Dan kalaupun orang lewat situ sebenarnya enggak ngerugiin kita, tapi ditahan, dipampet itu jalan. Padahal dipampet pun enggak nguntungin dia. Dibiarkan enggak merugikan dia, dipampet enggak nguntungin dia. Ditahan, nah itu udah orang bakhil, udah keterlaluan. Dipampet jalan, padahal dipampet itu nggak nguntungin dia, dibiarkan nggak ngerugiin dia, itu orang bakhil. Atau dia misalnya punya lapangan, ya kan, nah di situ di lapangan itu ada orang ngejemur baju misalnya dia. Nah ketika kelempengan orang ngejemur baju, dia nabun, begitu diulang-ulang. Karena dia nggak pengen ketempatan itu jemuran di tanah kosong dia. Padahal kalaupun dibiarin itu orang ngejemur di tanah kosong dia, itu nggak akan merugikan dia. Atau kalaupun dia melarang orang supaya nggak jemur di tanah kosong dia, itu nggak bakal menguntungkan dia. Nah ini ciri orang bakhil, kalau udah keterlaluan itu sampai bisa kayak gitu. Bahkan di dalam syair Arab, di sini juga Syekh mengatakan
Orang bahil itu kadang-kadang parah. Ibarat kata nih kita punya rumah, isi serumah-rumah itu jarum semua. Tapi karena emang dasar kita bahil, orang datang padahal mau minta satu jarum kagak dikasih. Padahal rumah kita di dalamnya isinya jarum semua, itu udah saking pelitnya. Dan bahkan kalau orang udah bahil, kalau kata Syekh Sarawi, bahkan dia akan pelit terhadap dirinya sendiri. Kalau misalnya napas itu bisa cuma dengan lubang dengan satu hidung, dia bakal napas dengan cuma satu hidung. Karena apa? Karena dia pengen irit oksigen, saking itu dia pelit. Itu gambaran dari orang bahil. Seperti itu, pelit, kikir. Nah, yang pertanyaan selanjutnya kalau kata Syekh Sarawi, wa hal bukhlu yakunu fil mali faqat. Apakah bakhil itu hanya dalam hal terkait harta? Maka jawabannya enggak. Bakhil itu Pak, kikir itu bukan cuma terbatas pada harta. Dia mencangkup segala sesuatu kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, apa aja Pak segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah? Banyak. Satu diantaranya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kan terkait apa Pak? Itu kan terkait daripada anugerah sama Allah, anugerah dari Allah. Kalau misalnya kita orang bahil, kita itu apa? Enggak akan membagi ilmu kita, baik itu ilmu terkait misalnya usaha, terkait misalnya bisnis, keterampilan. Karena saking kikirnya, kita kagak mau ngajarin tuh. Padahal ilmu itu kalau kita ajarin, misalnya dandanin kalau motor rusak begini nih caranya. Kalau misalnya ini begini, ini caranya. Itu kalau orang bahil kagak bakal dia mau ngasih orang. Ya kan, padahal kalau misalnya dia mau ngasih orang, itu dia akan mendapatkan keuntungan dari Allah berupa pahala. Karena apa Pak? Karena umat Islam atau Islam itu kan sangat mendorong umatnya untuk menyebarkan yang namanya ilmu yang bermanfaat. Gitu. Kalau disuruh ngajar ngaji, kalau kagak dibayar kagak mau. Nah, ini kan orang bahil. Padahal kalau kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kayak kita nih ngajarin orang, terus ilmunya bermanfaat, terus dari manfaat itu bisa bermanfaat ke orang lain. Nah, kita itu bakal mendapatkan kebaikan dari apa yang dia dapatkan karena ilmu yang kita berikan. Itu multi level marketing yang gak akan merugikan kalau kita main multi level marketing sama Allah. Gitu. Dan itu kayak kita nih misalnya ngajak orang. Nah, kalau seorang itu ngajak terus orang itu benar, maka selama itu orang berbuat baik karena dia udah termasuk orang yang ngerti, maka kita akan dapat kebaikan daripada apa? Karena kita nggak kikir nuntun orang kepada jalan kebaikan. Apalagi Pak yang merupakan salah satu anugerah dari Allah yang terkadang kita suka bahil. Waktu dan energi. Waktu adalah anugerah, energi atau kekuatan itu adalah anugerah. Nah, bahil dalam menggunakan waktu dan energinya seperti apa? Untuk kegiatan sosial. Ya kan? Allah anugerahkan waktu, sementara kita nggak memberikan waktu perhatian kita misalnya buat keluarga kita. Bagaimana nanyain keadaan atau bagaimana, kita kurang perhatian. Atau kita punya tenaga, kalau urusan misalnya kerja bakti, kalau kagak dibayar kagak mau misalnya. Nah, ini kan termasuk kategori orang yang bahil. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, apa kalau kata Rasulullah, la tajulu qaddama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 hal. Maksudnya tidak akan bergeser itu apa Pak? Artinya orang itu nggak bakal bisa lolos daripada hisab Allah sebelum ditanya 4 hal ini. Apa yang ditanya tentang 4 hal ini? Yaitu tentang apa? Wa an ilmihi ma fa'ala fihi. Yaitu tentang apa? Tentang ilmu bagaimana ia amalkan. Atau juga apa? Wa an malihi min aini iktasabahu fima anfaqahu.
atau tentang bagaimana amal tentang harta yang dia peroleh, kemana dia belanjakan. Dan juga wa an jasadihi fima ablahu, dan juga tentang tubuhnya untuk apa ia digunakan. Jadi jangan dikira anugerah dari Allah berupa tenaga, anugerah dari Allah berupa pikiran, itu nggak akan diminta pertanggungjawaban. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban, dan kita nggak akan lolos daripada permintaan tanggung jawab oleh Allah. Apalagi Pak yang merupakan bagian yang terkadang orang itu suka bakhil. Anugerah yang terkadang orang suka bakhil yaitu apa? Kepemimpinan dan kewenangan. Nah, contoh pemimpin yang bakhil ini kan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya daripada kepentingan banyak orang. Contoh misalnya giliran bagi-bagi misalnya dari jatah sembako dari pemerintah, yang didahuluin siapa? Kelompoknya, keluarganya, dan bahkan kalau bisa dikorupsi. Ini kan ciri orang yang bakhil, orang yang menyalahgunakan jabatan. Padahal kalau kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpinnya. Maksudnya gimana lu memperlakukan dia? Apa kalau pilih kasih apa kagak? Dan ini kan juga merupakan bentuk yang terkadang sering disalahgunakan, yaitu pemimpin bakhil. Bakhil daripada menunaikan amanah, bakhil daripada menunaikan amanat daripada rakyatnya. Kan begitu. Dan itu salah satu bentuk kebahilan. Jadi namanya bakhil itu Pak, bukan cuma terkait duit gitu, tapi terkait banyak hal. Dan juga di kelanjutan ayat atau di kelanjutan potongan ayat, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dan orang kikir itu cirinya Pak, adalah mereka akan mengajak manusia supaya berbuat kikir juga, supaya berbuat bakhil juga. Nah, maksudnya gimana orang kikir? Kok ngajak orang kikir juga? Maksudnya yang pertama, tujuannya itu sebagai pembenaran diri. Jadi kalau orang bakhil itu kan di dalam diri di dalam hatinya tahu bahwa bakhilnya dia, pelitnya dia itu kan bukan sikap yang mulia, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tapi agar dia terasa terhormat, normal, dan diterima, mereka akhirnya apa? Ngajak-ngajak orang supaya bakhil, supaya pelit. Nah, kalau orang semua pelit kan apa? Berarti apa? Perbuatan gue nggak masalah. Seperti ya terkait apa? Ya terkait ilmu. Orang mau ngajarin ilmu, ngapain lu ngajarin ilmu? Nggak usah nguntungin orang. Itu ngajak-ngajak gitu. Terus begitu juga waktu. Orang mau kerja bakti, orang mau berbagi terkait dengan waktunya, energinya dilarang. Ngapain? Capek-capekin aja. Atau begitu misalnya ada pemimpin baru, dia mulai welcome kepada rakyatnya, disebelin sama pemimpin sebelumnya. Kenapa? Karena dia mungkin yang sebelumnya bakhil dalam memimpin. Kan begitu. Dan itu yang terjadi. Kenapa mereka mengajak orang supaya bakhil juga sebagai pembenaran diri, gue mah gak salah. Padahal dia sadar dia salah, bakhil itu salah, baik dalam norma agama, susila, salah, nggak benar. Dan begitu juga yang kedua, kenapa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl? Karena ketakutan akan tersindir oleh amalan orang lain. Jadi saat orang melihat orang lain dermawan, suka memberi, suka membantu, atau ketika dia menjadi pemimpin dia amanah, itu Pak, hati orang yang bakhil itu terguncang. Karena apa? Karena kebaikan orang secara nggak langsung itu menegur kebahilan mereka, menelanjangi kekikiran mereka. Maka untuk menghindari rasa malu dia, minder dia, mereka berusaha supaya apa? Menahan orang lain itu jangan berbagi, menahan orang lain itu jangan amanah, menahan orang lain harus samanya lu kayak gua, nggak usah ngapa-ngapain. Pengennya begitu. Dan juga selain menahan orang untuk amanah, memberi, juga mengkritik
kebaikan orang tadi. Apaan dia membagi-bagi, pengen ini pamer misalnya. Apaan dia bikin kegiatan kayak begitu, percuma misalnya. Kan begitu. Kenapa dia itu bisa orang bakhil itu? Ya itu tadi, karena dia ngajak-ngajak orang supaya bakhil, nggak mau ketahuan belangnya sebenarnya, untuk menutupi, karena dia ketakutan dia akan tersindir dengan orang yang dermawan terkait tenaga, terkait harta, terkait jiwa, dan terkait kepemimpinan. Begitu Pak. Dan juga apa yang selanjutnya, kenapa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl? Karena iri jika orang lain mendapatkan pahala penghargaan dari orang, ya kan? Karena memang selama ini dia nggak dihargain orang karena memang pelit. Tahu-tahu datang orang yang lebih bisa berbagi, lebih bisa amanah dalam memimpin, kan gitu. Iri, kenapa? Karena ngerasa yang akan mendapatkan penghargaan dia, bukan gua. Sehingga wajar kalau misalnya timbul kecemburuan atas kemuliaan orang yang dermawan tadi, orang yang amanah tadi, begitu. Dan iri itu timbul karena apa? Karena dia nggak mampu seperti itu, dan dia sebenarnya nggak mau ngalah, gitu Pak. Ibaratnya begini, maksudnya dia ngelarang supaya orang udah samanya kayak dia, daripada gua kalah mulia, mendingan dia juga nggak mulia, sama-sama hina dah ibaratnya. Begitu. Dan juga karena efek lingkungan Pak, akhirnya Pak, yang namanya bakhil ini udah jadi budaya, ya kan? Akhirnya ya seperti yang Ustadz Ujang bilang, kondisi di kampung itu nggak kayak dulu. Kondisi di kampung udah sama kayak di kota. Kalau dulu di kampung apa-apa kerja gotong royong, datang padahal nggak dibayar, ya kan? Kenapa? Orang dulu nggak ada yang bakhil, orang dulu nggak ada yang kikir. Tapi yang terjadi karena memang wa ya'muruna nasa bil bukhl, karena orang bakhil memang menyeru supaya orang ikutan bakhil, akhirnya menyebar itu Pak, yang namanya kebahilan tadi, sehingga satu kampung yang tadinya padahal itu di kampung yang namanya menggotong royong, hayo sekarang udah susah tuh Pak, udah jadi satu hal yang langka di kampung itu. Jangankan di Jakarta, kalau di Jakarta mah semuanya serba pakai duit, nggak pakai duit kagak jalan. Di kampung udah ikut-ikutan. Kenapa? Itu tadi, karena kebahilan itu disebarkan ada orang-orang yang bakhil, begitu Pak. Akhirnya kan tercipta apa? Suasana individualistik, ya kan, orang menyendiri, udah nggak punya empati, gitu. Dan yang selanjutnya di potongan ayat, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Dan juga mereka itu sejatinya menutupi daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, gitu. Karena apa Pak? Karena ketika kita melihat ada sesuatu yang disembunyikan, maka kalau kata Syarawi, ketahuilah bahwa penyembunyian itu artinya mencegah sesuatu pada asalnya ingin keluar secara alami. Ibarat seperti kayak kita omongan tahan tuh darah, jangan sampai keluar. Ya kan, namanya ketika darah ngocor ditahan. Padahal sebenarnya itu darah memang pengen keluar. Nah Pak, begitu juga yang namanya rezeki, begitu juga yang namanya anugerah, itu sejatinya pengen mengalir ke semua orang, pengen memberikan manfaat ke semua orang, cuman ditahan sama kita. Kalau orang bakhil itu, sebenarnya semua kebaikan itu pengennya dialirin ke semua orang. Dan bahkan terkait masalah rezeki aja Pak, Allah kan Subhanahu wa ta'ala bilang ketika pembagian harta rampasan, pembagian harta rampasan Allah bilang apa? Walillah, dibagikan yang pertama buat Allah, walir rasul buat rasul, walidil qurba buat kerabat rasul, wal yatama buat orang miskin, buat anak yatim, wal masakin buat orang-orang miskin, wabnas sabil dan buat ibnu sabil. Apa Pak Allah memerintahkan supaya dibagi rata buat semua orang? Tujuannya apa? Kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian aja.
supaya perputaran uang itu juga hadir di orang-orang miskin. Karena kalau udah perputaran di orang kaya doang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan ini yang terjadi di negara kita. Jangankan orang kayanya berbagi sama orang susah, bahkan orang kayanya atau pejabatnya malah mengkorupsi duit orang yang susah. Wajar kalau negara kita makin nyungsep. Karena apa? Itu tadi nggak dengerin kata Allah. Kan Allah pengennya begitu, dia begono. Akhirnya apa? Ya makin nyungsep. Dan juga setiap rezeki itu baik dia berupa materi itu kan apa Pak? Makanan, harta, kekuasaan, jabatan itu terkait materi. Ataupun maupun maknawi seperti ilmu, cinta, hikmah, waktu. Ini memiliki fitrah alami Pak, yaitu apa? Mengalir untuk memberikan manfaat. Fitrah alami seperti itu, seperti darah yang muncrat. Alaminya pengen muncrat, cuman kalau orang bahil ditutup, ditahan. Karena ilmu disebarkan untuk apa? Menerangi. Harta dibagikan untuk apa? Untuk mencukupi. Kekuasaan digunakan apa? Untuk melindungi. Cinta disalurkan untuk apa? Untuk menenangkan. Cuman orang bahil ini mencoba menutup keran-keran itu semua. Akhir wajar kalau misalnya terjadi kerusakan. Dan juga sekali lagi di dalam ayat ini kan dikatakan, dan mereka menutup, ya kan, menutup karunia dari Allah. Nah, jadi Pak, sejatinya segala sesuatu yang dibahilin, yang dipikirin, yang dipelitin orang-orang yang bahil, semuanya apapun itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang bahil misalnya mengklaim, kagak lah, gue mah hasil kerja. Ya sekarang kalau misalnya itu dibilang ngaku-ngaku hasil kerja, sekarang jadi pertanyaan, lu bisa kerja, lu kan pun dapat yang namanya kesehatan. Kesehatan itu dari siapa? Kalau misalnya kita bertanya begitu, maka kalau kesehatan itu adalah murni daripada Allah. Kalau Allah kasih kita sakit, mau dapat rezeki dari mana? Dalilnya apa? Faiza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi nggak ada apa yang bisa menyembuhkan, dokter sekalipun nggak. Dokter nggak pernah bisa memastikan kesembuhan pasiennya. Cuma bisa berharap, tapi tetap sejati yang memberikan kesehatan adalah Allah. Maka kalau orang mengklaim bahwa yang dia usahakan adalah dari dia sendiri, itu apa? Kebohongan dia dan kebodohan dia. Selanjutnya apa lagi? Yang menjadikan orang terkadang nggak sadar, kesadaran. Ya sekarang kalau misalnya oke lah lu sehat, yang selanjutnya sadar. Yaitu maksudnya apa? Sadar, mata bisa ngelihat, sadar telinga bisa mendengar, sadar berpikir, kita berpikir usaha apa. Ya sekarang yang memberikan kesadaran itu siapa? Coba kalau misalnya kesadaran akal kita diputus, gila kita, bisa apa kita nyari duit? Yang ada paling nyari di tempat sampah. Tapi sekali lagi yang namanya kesadaran itu semua dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu enggak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'alakumus sam'a wal absar, dan dia memberikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, wal afidah, dan juga hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, dari situ kan udah jelas bahwa kesadaran mata sehingga kita bisa melihat itu dari Allah, kita bisa kerja. Coba kalau kita buta belum tentu perusahaan menerima kita. Begitu juga kesadaran berupa pendengaran, ya kan? Itu juga dari Allah. Sekarang mana mau perusahaan terima orang budek. Alhamdulillah kalau Allah kasih pendengaran sehingga kita bisa kerja. Begitupun hati pikiran kita sehingga kita masih waras, itu juga dari Allah. Mana ada perusahaan mau nerima orang gila. Kan gitu. Kalau misalnya itu dia masih mengklaim atas usaha dia, maka ini orang yang sangat bodoh, orang yang kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi yang terkadang orang suka salah atau sering nggak paham, yaitu Allah anugerahkan kepada kita kesempatan. Ini Allah udah anugerahkan kita sehat, Pak. Allah udah anugerahkan kepada kita kesadaran akal kita sempurna, mata kita sempurna, telinga kita sempurna. Kita usaha dagang bakso misalnya. Kita keliling dagang bakso. Nah, satu saat nih saya keliling. Ketika keliling mampir ke depan rumah Ustadz Ujang. Tapi lempengan depan rumah Ustadz Ujang lagi nggak kepengen namanya bakso. Nggak ketemu, Pak, antara saya dengan kesempatan, nggak jadi rezeki. Begitupun ketika saya keliling kemana, nggak lewat rumah Ustadz Ujang pengen bakso, kagak ketemu, kagak ada kesempatan rezeki. Atau sebaliknya, lempengan saya lagi lewat, Ustadz Ujang pengen bakso, ketemu, itulah kesempatan. Rezeki itu adalah pertemuan antara diri kita dengan kesempatan, dan yang memberikan kesempatan itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma tasa'una illa an yasha Allah. Dan tidaklah kamu menghendaki satu perkara kecuali jika Allah menghendaki pula. Coba dari sini sudah kita lihat, nggak bisa kita lepas dari Allah dalam setiap sisinya. Dan begitu juga Pak, kekuatan, ya kan? Ketika kita dikasih kesempatan, kita juga dikasih kekuatan. Sementara kekuatan itu dalam akidah kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan kekuatan Allah. Ya sekarang tinggal kita buktikan, Pak. Kita ingat gak Pak dulu? Kita dulu ngangkat galon masih kecil itu nggak kuat, ya kan? Tapi sekarang kenapa kita bisa kuat? Kalau kita ngomong diri, ya karena memang Allah udah ngasih kita kekuatan. Nah terus Pak, dulu kita masih bisa ngangkat beras 50 kilo. Tapi kenapa sekarang kita udah tua kita nggak bisa, Pak? Karena memang Allah udah ambil kekuatan kita. Jadi jangan berpikir kuatnya Bapak ketika ngangkat ini dan itu atas benar murni kekuatan Bapak. Buktinya Bapak ketika semakin tua semakin lemah. Kenapa? Karena sinyal kekuatan itu apa? Semakin kabur, semakin diambil sama Allah. Dan inilah yang menandakan kebenaran daripada ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas dasar pertolongan Allah, kekuatan Allah. Nah, terus mana lagi yang mau kita aku? Sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa taala itu kan menegaskan wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Orang kikir itu menyembunyikan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar Pak, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan apa? Wa atadna lil kafirin azaban muhina. Dan kami telah siapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Nah di dalam tafsir ini Pak dikatakan a'tadna itu artinya kami telah siapkan dan persiapkan. Artinya yang namanya azab itu sudah ada Pak. Surga itu udah ada, neraka itu udah ada, bukan baru akan dibuat nanti ketika hari kiamat, bukan. Buktinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait surga neraka. Rasul bilang apa? Uridat alayyal jannah. Surga, kalau kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku. Walau syi'tum an atikum bikitafin minha la fa'altu. Kalau seandainya aku menghendaki, niscaya aku dapat memetik untuk kalian setandan buah dari surga. Artinya kalau ngelihat daripada isyarat ucapan Nabi, surga neraka itu udah dipersiapkan, udah ada. Dan itu seirama dengan firman Allah ini, wa atadna lil kafirina azabam muhina, begitu Pak. Dan juga Pak, ayat ini mengisyaratkan dua
Dua hal, Pak. Di sini kan dikatakan apa? Dan kami persiapkan, ya kan, untuk orang kafir itu. Nah, bahwa itu mengisyaratkan dua. Yang pertama, bahwa kebahilan itu bisa menyebabkan pengidapnya itu menjadi kufur, gitu. Sebagaimana kufurnya orang-orang Bani Israel di dalam mengungkapkan kebenaran bahwa Nabi Muhammad adalah benar seorang nabi. Itu kan apa, Pak? Bentuk bahilnya mereka. Itu padahal, Pak, orang-orang Bani Israel itu mengenal Nabi Muhammad itu melebihi mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu kenapa? Karena ciri-ciri Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu, Pak, jelas di kitab mereka. Sekarang Bapak tahu nggak kenapa Nabi Muhammad bisa diterima oleh orang-orang Madinah sementara ditolak sama orang Mekah? Nah, jadi, Pak, karena ada orang Yahudi di sana. Nah, juga kenapa orang Yahudi itu ada di Madinah, Pak? Karena orang-orang Yahudi tahu bahwa di dalam kitab-kitab mereka tentang keberadaan Nabi terakhir itu, Pak, disebutkan ciri-ciri geografisnya. Itu di mana di sana banyak pohon korma. Pokoknya jelas sampai akhirnya mereka berkesimpulan bahwa Nabi terakhir nanti ada di Madinah. Akhirnya mereka hijrah migrasi ke Madinah, Pak, untuk sekedar menyongsong Nabi terakhir dan berharap Nabi terakhir itu menjadi bagian dari mereka, itu orang-orang Bani Israel, sampai disongsong ke Madinah, ya kan? Sampai akhirnya orang-orang Arab Madinah juga terpengaruh tentang gambaran Nabi terakhir ini, begitu. Makanya wajar kalau Nabi Muhammad itu lebih bisa diterima di Madinah ketimbang di Makkah, karena orang Madinah udah tahu gambaran Nabi terakhir ini dari orang-orang Bani Israel. Nah, sampai akhirnya, Pak, ya kan, orang-orang Bani Israel tadinya menerima, karena kan Rasulullah, Pak, ketika udah terhimpit di Makkah, dimusuhin, Rasulullah itu bingung mau hijrah kemana. Hijrah ke Taif ditimpukin berdarah-darah, ya kan? Hijrah ke Habsyah nggak diterima karena di sana kerajaan rakyatnya nggak menghendaki. Sampai akhirnya Nabi Muhammad itu, Pak, difasilitasi oleh orang-orang Yahudi supaya apa? Hijrah ke Madinah. Difasilitasin, dikasih jabatan. Karena orang Yahudi ketika itu masih mengakui Nabi Muhammad adalah nabi. Sehingga Nabi Muhammad diterima di mana? Di Madinah oleh berkat orang-orang Yahudi. Kalau perlu Bapak tahu, difasilitasi. Awal-awal Nabi Muhammad nggak banyak bersinggungan sama orang Yahudi. Bahkan ketika ada pertanyaan, ya kan, yang nggak tahu, Nabi Muhammad diajarkan supaya nanya sama orang ulama-ulama Yahudi. Masih seneng tuh, masih sirama. Kiblatnya juga masih sama, kiblatnya ke Baitul Maqdis. Akhirnya karena namanya Islam itu mengupgrade agama yang sebelumnya, akhirnya banyak ajaran-ajaran daripada apa? Orang-orang Yahudi itu yang diupgrade juga. Kiblatnya yang tadinya ke Baitul Maqdis berubah ke Mekah. Udah mulai itu kesinggung. Sementara Nabi Muhammad juga mengganggu usaha mereka. Salah satu usaha orang-orang Yahudi zaman dulu sama kayak orang Amerika zaman sekarang. Kerjanya bikin senjata, Pak. Nah, kalau orang udah bikin senjata supaya dagangannya laris, ya udah adu domba perang. Kan begitu. Dan itu yang dilakukan Amerika. Mereka juga sama orang Yahudi zaman dulu. Nah, kedatangan Rasulullah justru menjadikan akur dua suku besar Aus dan Khazraj. Akhirnya apa? Kedua suku yang suka perang ini, musuh bebuyutan ini akur, barang dagangan gagal laku, ya kan? Akhirnya udah, karena makin banyak konflik, makin banyak itu Rasulullah dianggap nggak berkenan dengan mereka. Akhirnya mereka memisahkan diri dan berkhianat kepada Rasulullah, dan kebenaran tentang Rasulullah nggak diungkap. Oleh sebab apa? Kekikiran mereka terhadap ilmu, terhadap kebenaran yang sebenarnya benar. Begitu, Pak. Dan juga karena apa, Pak? Karena kebakhilan itu sendiri adalah
kekufuran gitu. Ya karena kebahilan itu kan manifestasi daripada kekufuran itu sendiri, Pak. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka ini sebenarnya nggak mengakui karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, sebenarnya apa yang menjadikan orang-orang ini ada yang kikir, ada yang dermawan? Yang perlu kita ketahui, Pak, di antara yang menyebabkan adanya orang kikir, adanya orang dermawan, itu tadi karena faktor daripada keimanan. Nah, orang-orang Ansor dulu, Pak, adalah orang-orang yang paling dermawan yang pernah ada mungkin di dunia ini. Karena apa, Pak? Karena bahkan orang-orang Ansor itu, bahkan ketika orang muhajir nih, Pak, yang orang-orang Makkah datang, muhajirin, itu orang Ansor bilang apa? Ikhtar ihda zaujati, pilihlah salah satu dari istriku, atallaqaha laka wa tajawwajuha, maka aku akan menceraikannya untuk agar kamu nikahin. Jadi orang-orang Ansor itu bukan cuman menjamu tamu, yaitu kaum muhajirin, bukan cuma terkait harta, bahkan istri. Kalau misalnya orang Ansor pengen diceraiin, lu nikahin. Itu saking mereka itu saking apa, Pak? Saking mereka itu sangat dermawan. Emang juga mereka tahu bahwa cinta, syahwat dan cemburu terhadap pasangan adalah hal yang manusiawi. Namun mereka, Pak, menundukkan semua itu demi keimanan, demi persaudaraan sejati. Dan bahkan ketika perang Hunain, ya kan? Ketika perang Hunain itu, kalau di sini di kitab yang saya baca, Rasulullah itu kan memberikan sebagian besar harta rampasan itu, Pak, kepada orang muhajirin. Sementara orang-orang Ansor kagak dapat, Pak. Padahal orang Ansor adalah orang yang menjamu orang muhajirin, ya kan? Tapi justru mereka malah nggak mendapatkan. Akhirnya itu coba diadu domba. Itu Rasulullah kagak adil. Masa yang dikasih harta rampasan perang cuma orang-orang muhajirin, orang Ansor yang justru yang paling banyak berkorban gak mendapatkan apa-apa. Udah mulai tuh terjadi fitnah. Akhirnya apa, Pak? Rasulullah SAW menegur mereka orang-orang Ansor dengan mengatakan apa? Wahai kaum Ansor, tidakkah kalian rela bahwa orang-orang itu pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah SAW ke tengah-tengah kalian? Karena memang pada akhirnya, Pak, Rasulullah lebih memilih tinggal di Madinah ketimbang di kampung halamannya, itu Makkah. Demi zat yang Muhammad, kalau kata Rasulullah, yang berada di tangannya, kalau bukan karena hijrah, sungguh aku ingin menjadi bagian dari kaum Ansor. Jika manusia menempuh satu jalan dan kaum Ansor menempuh jalan lain, maka pasti aku akan memilih jalan kaum Ansor. Rasulullah langsung apa? Berdoa, ya Allah, rahmatilah kaum Ansor, anak-anak kaum Ansor dan cucu-cucu kaum Ansor. Akhirnya Rasulullah mengislahkan, Pak, berdamai. Itu sampai jenggot basah karena air mata. Orang-orang Ansor nyesel karena udah suudzon sama Rasulullah. Akhirnya apa? Mereka bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ridho sebagai bagian dari bagian terbaik bagi kami, betapa tinggi derajat keimanan ini. Ikhlas, Pak, walaupun dia nggak mendapatkan apa-apa. Dan inilah puncak daripada kedermawanan kaum Ansor. Dan udah gitu masih aja dia apa? Diledek-ledekin sama orang kafir, dibilang apa? La yanfiku ala man inda Rasulullah hatta yanfaddu, jangan kalian memberi nafkah kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah agar mereka bubar. Maka apa? Enggak kena. Mereka mencoba menghasut, enggak. Mereka enggak dapat apa-apa, udah enggak ada masalah. Lu mau adu domba kayak mau bagaimana? Karena apa, Pak? Karena merasa mereka udah mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar kalau Rasulullah mengatakan ayatul iman,
ayat-ayat dari iman atau manifestasi iman kalau kata Rasulullah, hubbul ansori, yaitu mencintai kaum Ansor, wa ayatun nifaki, dan manifestasi daripada kemunafikan, bughdul ansor, adalah membenci kaum Ansor, membenci orang yang dermawan. Begitu Pak. Bahkan juga ada sahabat Mus'ab bin Umar, itu Pak, dulunya dia bergelimang, punya harta mewah, pakaiannya perlente. Tapi apa Pak? Tapi beliau Rasulullah menemukan ketika ngelihat Mus'ab bin Umar yang sekarang itu sampai nangis Nabi Muhammad. Karena apa? Wah, udah pakaiannya cuma pakai kulit kambing, udah istilahnya nggak menggambarkan kemegahan dia. Sampai Rasulullah bilang, undur kaifa sana'al imanu bisahibikum, lihatlah apa yang telah dilakukan iman kepada saudara kalian. Artinya dia nggak memilih kemegahan, dia lebih memilih menyerahkan, menginfakkan harta dia hanya karena alasan iman. Dan begitu juga ketika Rasulullah mengadakan perjanjian atau janji setia, itu kan apa Pak? Para sahabat berjanji setia, dan Rasulullah ditanya, mau menjanjikan apa kalau misalnya kita ini supaya janji setia, supaya benar setia sama Rasulullah? Maka Rasul bilang apa? Lakumul jannah, bagi kalian adalah surga. Nah, kalau misalnya ketika itu Pak, bagi kalian adalah kekuasaan di muka bumi. Nah sekarang kalau misalnya benar, oh iya mereka kuasa, lantas bagaimana orang yang berperang udah meninggal, nggak mendapatkan kekuasaan apa-apa, sehingga kebenaran ucapan Rasulullah kan dipertanyakan. Tapi ketika Rasul mengatakan lakumul jannah, maka nggak akan ada orang yang nggak mendapatkan surga selepas kematiannya, ketika memang itu adalah janji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini menjadi satu pelajaran bagi kita Pak. Yang terkadang kan kita suka khawatir Pak, ketika ngasih kita takut buat besok gimana, atau nggak ada, akhirnya kita numpuk rezeki. Padahal semuanya itu Pak berangkat daripada kecintaan kita terhadap harta. Maka salah satu trik yang Allah kasih untuk mengikis kecintaan kita yang berlebih, maka di situ ada yang namanya zakat, ada yang namanya sedekah. Tujuan apa? Tujuan kita agar nggak terlalu mencintai yang namanya dunia, begitu Pak. Dan jangan bakhil terhadap rezeki yang Allah udah kasih. Baik itu terkait apa? Terkait harta, terkait tenaga, kesehatan, atau jabatan yang Allah amanahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang karim, orang-orang yang dermawan, dan juga Allah jauhkan dari kita yaitu sifat bakhil, kikir terhadap anugerah yang Allah udah berikan. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.